warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem informasi dan juga perbedaan dari e-commerce, e-education, dan juga e-government. Pada sistem informasi sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu level organisasi, area fungsional, dukungan yang tersedia, aktivitas manajemen, dan juga arsitektur sistem. Klasifikasi sistem informasi berdasarkan level organisasinya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sistem informasi departemen, yang kedua adalah sistem informasi perusahaan, dan yang ketiga adalah sistem informasi antar organisasi. Klasifikasi sistem informasi berdasarkan area fungsionalnya terbagi lagi menjadi 5, yaitu sistem informasi keuangan, sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi manufaktur, dan juga sistem informasi sumber daya manusia. Untuk sistem informasi akuntansi dan sistem informasi keuangan itu sendiri sangatlah berbeda, di mana untuk sistem informasi akuntansi adalah menghimpun, mengolah, serta melaporkan seluruh laporan keuangan transaksi yang ada. Sedangkan untuk sistem informasi keuangan adalah mencakup seluruh keuangan perusahaan secara umum. Untuk sistem informasi manufaktur sendiri adalah untuk mendukung fungsi produksi yang ada. Untuk sistem informasi pemasaran adalah untuk mendukung pemasaran produksi mereka sendiri dengan cara marketing ataupun promosi. Dan yang terakhir adalah sistem informasi sumber daya manusia, di mana contohnya adalah mengatur gaji para karyawan. Terdapat beberapa sistem informasi berdasarkan dukungan tersedia. Yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksi, yang kedua adalah sistem informasi manajemen, yang ketiga adalah sistem otomasi perkantoran, yang keempat adalah sistem pendukung keputusan, yang kelima adalah sistem informasi eksekutif, yang keenam adalah sistem pendukung kelompok, dan yang ketujuh adalah sistem pendukung cerdas. Sistem pemrosesan transaksi atau yang biasa disebut dengan TPS memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah mengolah jumlah data yang banyak. Yang kedua adalah mengolah data harian, bulanan, ataupun tahunan. Dan juga bisnis tidak akan berjalan jika TPS tidak dihidupkan. Sistem informasi manajemen atau biasa disebut dengan MIS, yaitu memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya. Yang kedua adalah menyediakan laporan dan kemudahan akses untuk mengambil keputusan secara tidak langsung. Contohnya adalah sistem rumah sakit, di mana ada rekaman medis sehingga pasien yang memiliki riwayat penyakit dan akan diperiksa oleh dokter spesialis, mereka akan mengetahui riwayat penyakit dari pasien tersebut. Sistem otomasi perkantoran atau biasa disebut dengan OWAS adalah menyediakan fasilitas untuk memproses dokumen maupun pesan-pesan sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efisien dan juga efektif. Sistem pendukung keputusan atau DSS adalah untuk membantu mengambil keputusan dengan menyediakan informasi, model, atau perangkat untuk menganalisa informasi yang ada. Sistem informasi eksekutif atau biasa disebut dengan EIS adalah untuk menyediakan informasi yang mudah diakses dan bersifat interaktif, tanpa mengharuskan eksekutif menjadi ahli analisis. Sistem pendukung kelompok atau biasa disebut dengan GSS memiliki ciri-ciri yaitu berdasarkan hasil analisis dari berbagai organisasi. Contohnya adalah memberi bantuan kepada korban gempa, tentunya akan melibatkan beberapa organisasi seperti dinas sosial dan juga pemerintah daerah setempat. Sistem pendukung cerdas atau biasa disebut dengan ISS adalah suatu sistem yang dapat menyimpan informasi dan kita dapat menarik kesimpulan dari informasi yang ada. Contohnya adalah suatu aplikasi mendiagnosa penyakit. Menurut aktivitas manajemen terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sistem informasi pengetahuan, yang kedua adalah sistem informasi operasional, dan yang ketiga adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi pengetahuan merupakan sistem informasi yang mendukung aktivitas pekerja yang berpengetahuan.
Contoh dari sistem informasi ini adalah IS dan OWASP. Yang kedua adalah sistem informasi operasional, di mana sebuah sistem yang berurusan dengan operasi sehari-hari, seperti penempatan pesanan dan pembelian, dan juga pencatatan jumlah kerja pegawai. Contoh sistem dari sistem informasi operasional ini adalah TPS, SIM, dan juga DSS sederhana. Dan yang terakhir adalah sistem informasi manajerial, yang mana merupakan suatu sistem informasi yang menyediakan hal-hal bersifat manajerial seperti ringkasan statistik, laporan periodis, proyeksi, pendeteksian masalah secara dini, laporan perkecualian, analisis perbandingan, keputusan-keputusan rutin, dan juga hubungan antar manajer. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan perbedaan dari e-commerce, e-education, dan juga e-government. E-commerce merupakan suatu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet ataupun televisi, di mana e-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan juga sistem pengumpulan data otomatis. Baiklah, di sini saya sedang membuka salah satu platform pembelanjaan online di mana kita dapat memilih barang yang kita ingin beli dan melakukan pembayaran online pula, dan juga barang tersebut akan diantar langsung ke rumah kita. And yeah, that's so pretty cool. E-education atau singkatan dari Electronic Education merupakan suatu sistem untuk melakukan pembelajaran melalui media elektronik. Dalam penggunaan e-education ini, kita dapat mendapatkan materi kuliah kita sendiri, melakukan diskusi dengan teman-teman, dan juga mendapatkan tugas dari dosen. Contoh aplikasi yang digunakan adalah seperti Zoom, yaitu kita dapat melakukan tatap wajah dengan dosen. Yang kedua adalah ada Google Classroom, di mana dosen dapat memberikan materi pembelajaran terhadap kita dan juga dapat memberikan tugas kepada mahasiswanya. Dan masih banyak lagi aplikasi yang dapat menunjang pembelajaran melalui media elektronik. Electronic Government atau biasa disebut dengan e-government atau biasa disebut dengan e-gov adalah suatu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Hal ini sangat berguna untuk masyarakat itu sendiri, di mana kita dapat mengetahui informasi secara lebih akurat, lebih cepat, dan juga lebih transparansi. Itulah pembahasan dari jenis-jenis sistem informasi serta perbedaan dari e-commerce, e-education, dan juga e-government. Dan terima kasih telah menonton video ini.